Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pejuang, welcome back to Bilik Belajar, tempat terupdate info CPNS, P3K, dan teman diskusi buat kamu. Yuk masuk biliknya sekarang, karena diskusi kita akan segera dimulai. Di tahun-tahun sebelumnya, perekrutan untuk aparatur sipil negara banyak dibuka untuk PNS. Nah, tetapi lambat laun penerimaan PNS ini mulai dikurangi. Bahkan untuk tahun 2022, PNS hanya dibuka untuk sekolah kedinasan saja. Nah, sedangkan untuk formasi yang lain itu dibuka untuk P3K. Nah, pasti banyak sobat pejuang yang masih belum familiar mengenai P3K. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu kalian tahu mengenai P3K. So, don't go anywhere and keep on watching. P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini ternyata memiliki beberapa aturan tersendiri. Dan kalian yang pengen menjadi P3K harus tahu tentang hal ini. Apa aja? Yang pertama, P3K tidak memiliki masa kerja sampai usia pensiun seperti PNS. Jadi P3K ini kan bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak, sehingga masa kerjanya yang mengikuti kontrak tersebut. Nah, kontraknya ini adalah minimal 1 tahun. Nah, kemudian bagaimana setelah kontraknya ini selesai? Apakah P3K ini akan diberhentikan? Hal ini tergantung dari instansinya, karena instansi bisa memperpanjang kontrak dari P3K, tergantung dari kebutuhan instansi tersebut. Nah, instansi akan melakukan evaluasi dan melakukan penilaian terhadap kinerja P3K. Nah, hasil evaluasi inilah yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perpanjangan kontrak. Yang kedua, P3K tidak bisa mengajukan pemindahan. Nah, ini adalah hal yang harus banget untuk sobat pejuang tahu, karena P3K ini bekerja berdasarkan kontrak dengan instansinya secara langsung. Nah, sehingga jika P3K ini mengajukan pemindahan tempat atau lokasi tugas, maka kontrak P3K ini akan dianggap berakhir. Nah, sehingga P3K tidak bisa mengajukan pemindahan tempat atau lokasi tugas. Nah, jadi untuk sobat pejuang, ketika mendaftar P3K 2022, pastikan sudah mempertimbangkan dengan matang mengenai instansi dan lokasi yang akan didaftar, karena P3K tidak bisa mengajukan pemindahan tempat dan lokasi tugas. Yang ketiga, tidak ada pengangkatan P3K menjadi CPNS atau PNS. Jadi P3K ini tidak bisa diangkat secara langsung untuk menjadi PNS. Berapapun lama masa kerja P3K, tetap tidak bisa diangkat secara langsung. Tetapi P3K masih bisa menjadi PNS dengan mengikuti rangkaian seleksi penerimaan CPNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sehingga jika P3K ini mau mengganti statusnya menjadi PNS, maka dia harus mendaftar pada saat dibuka perekrutan CPNS sama seperti yang lainnya. Yang keempat, P3K akan memiliki jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini nih yang mungkin banyak orang-orang yang masih belum tahu mengenai hal ini. Sobat pejuang pasti sering dengar ya, kalau P3K ini nggak ada jaminan pensiunnya. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ini mengatakan bahwa P3K tidak memiliki hak atas jaminan pensiun. Nah, tapi akan ada perubahan kebijakan mengenai hal tersebut, dan ini telah dituangkan pada pasal 22 Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatakan bahwa P3K memiliki hak atas gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, serta perlindungan. Yang kelima, P3K akan langsung mendapatkan 100% gaji pokok dari tahun pertamanya. Nah, hal ini berbeda nih dengan PNS yang pada tahun pertama akan menjalani masa percobaan dulu, sehingga gaji pokoknya hanya diterima sebesar 80% aja. Sedangkan kalau P3K tidak ada yang namanya masa percobaan, karena dianggap P3K ini sudah kompeten di bidangnya. Nah, yang keenam, pada P3K itu tidak ada kenaikan pangkat dan kenaikan golongan. Jadi P3K sebagai aparatur sipil negara dengan perjanjian kerja itu tidak bisa naik tingkat ke jenjang atau golongan yang lebih tinggi. Nah, penentuan golongan ini didasarkan pada formasi dan tingkat pendidikan yang digunakan pada saat melamar.
Walaupun tidak ada kenaikan golongan, tetapi P3K bisa memperoleh kenaikan gaji secara berkala. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, selain kenaikan gaji secara berkala, P3K juga dapat memperoleh fasilitas berupa gaji istimewa. Nah, gaji istimewa ini diberikan berdasarkan kinerja dan prestasi dari P3K. Yang ketujuh, P3K hanya dapat menempati jabatan tertentu saja. Nah, terdapat jabatan pimpinan tinggi yaitu utama, madya, dan pratama yang pada dasarnya hanya dapat diisi oleh PNS. Nah, P3K ini dapat mengisi jabatan pimpinan utama dan madya tertentu saja. Itu pun harus mendapatkan persetujuan dari Presiden terlebih dahulu. Mengenai dua poin terakhir ini, Sobat Pejuang gak usah khawatir. Ini masih dalam proses diskusi lebih lanjut dan sedang dirancang revisi terkait dengan aturan tersebut, yang dimana dilakukan untuk meningkatkan keadilan untuk P3K. Nah, kita harap semoga aturan ini bisa segera disusun sehingga P3K bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, dan satu hal lagi yang perlu Sobat Pejuang ingat, jika Sobat Pejuang sudah dinyatakan lolos P3K, kemudian mengundurkan diri, maka Sobat Pejuang akan di blacklist dan tidak bisa mengikuti seleksi P3K pada tahun berikutnya. Nah, sehingga pastikan Sobat Pejuang sudah mempertimbangkan dengan matang pada saat akan mendaftar. Sekian video kali ini, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share untuk membantu seluruh Sobat Pejuang untuk tetap update info CPNS dan P3K. Jangan lupa juga untuk di subscribe channel Bilik Belajar dan dinyalakan tombol notifikasinya supaya Sobat Pejuang gak ketinggalan videonya. Bye-bye, semangat berjuang!